Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Randy Ahmad Pratama. Saya Muhammad David dari Teknik Dunia. Saya Unina Natasha. Saya Rifa Laura Natalia. Saya Sasabila Bidapianto. Saya Tasya Oktaviani. Saya Muhammad Nur Zainiko Ramadan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang polusi air. Apa itu polusi air? Polusi atau pencemaran air adalah proses menurunnya atau rusaknya kualitas air di sungai, danau, laut, serta penampungan air lainnya akibat kegiatan manusia. Ditandai dengan perubahan warna, rasa, serta bau air. Kondisi tersebut disebabkan oleh ulah manusia baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian, efek atau dampak pencemaran air. 1. Dampak ekologis. Polutan menyebabkan gangguan pada ekosistem air. Yang kedua, dampak estetika menyebabkan munculnya bau, warna atau keruh yang tidak menyenangkan bagi perairan. Yang ketiga, dampak higienis. Ketika air menjadi pembawa patogenesis atau toksisitas bagi manusia dan hewan yang menggunakan air untuk minum, berenang, menggunakan organisme akuatik untuk makanan ekologi dan ilmu lingkungan, terapan perairan permukaan yaitu sungai. Oke, berikutnya tentang zat organik mengurangi oksigen. Oksigen umumnya terlarut tidak melimpah di air. Oleh sebab itu, bahan organik dapat menyebabkan pencemaran yang serius. Dapat menyebabkan degradasi serius bagi ekosistem perairan di mana pelepasan oksigen dapat membunuh ikan atau biota air lainnya dan menimbulkan infeksi yang tidak menyenangkan akibat pelepasan hidrogen sulfida. Selanjutnya, eutrofikasi pada fosfor dan nitrogen. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi merupakan hal yang wajar dalam beberapa kasus, namun menjadi suatu peraturan. Hal ini dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang menjadi gangguan serius terhadap ekosistem perairan. Perhatikan tabel berikut. Bahan organik. Bahan organik ditambah O2 ke CO2 ditambah H2O menjadi respirasi aerob. Amonia NH3 ditambah O2 ke NO3 ditambah H2O menjadi nitrifikasi. Ketiga, termal, penurunan O2 terlarut, peningkatan laju metabolisme organisme. Yang keempat, eutrofikasi, kejernihan menurun, kekurangan oksigen, gangguan hubungan antara fotosintesis dan respirasi, penguraian alga. Oke, untuk selanjutnya, faktor pembatas dalam ekosistem. Dalam ekosistem perairan, salah satu unsur yang dibutuhkan untuk sintesis bahan yaitu 1. Karbon dalam bentuk CO2 terlarut dan berbagai radikal karbon biasanya hadir dalam kelimpahan akibat pengayaan air yang konstan dengan CO2 di atmosfer. Yang kedua, fosfor yang merupakan faktor pembatas air tawar seperti halnya nitrogen di laut, yang dapat membuat komunitas biotik alga dapat mencapai adaptasi yang memungkinkan rasio N banding P, yaitu 1,35 banding 1 dan 13,5 banding 1 dalam hal massa. Konsekuensi yang merugikan dari eutrofikasi. 1. Penipisan oksigen, yaitu produksi bahan organik yang berlebihan dalam bentuk alga dapat menyebabkan penipisan oksigen yang parah di air penerima. Ketika ada lebih sedikit sinar matahari, maksudnya di malam hari, fotosintesis menurun. Jika berlangsung lama, dapat menyebabkan penipisan oksigen. Yang kedua, kurang jelas, yaitu konsentrasi alga yang berlebihan meningkatkan kekeruhan air dan mungkin berdampak buruk pada nilai estetika perairan rekreasi. Yang ketiga, penciptaan bau, warna, dan rasa tidak sedap. Permasalahan bau dan rasa pada air minum umumnya terkait dengan keberadaan alga di sumber pengambilan air, di mana bau dan rasa dihasilkan bervariasi sesuai dengan kondisi lokal dan spesies alga. Selanjutnya yang keempat ada munculnya toksisitas, yaitu telah diamati bahwa gangga tertentu, gangga air tawar atau air laut, dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, karena zat beracun yang mereka hasilkan.
Kelima, akumulatif radioaktif dan logam, yaitu alga mengambil dan menyimpan logam beracun atau unsur radioaktif yang larut dalam air dalam konsentrasi yang sangat rendah. Unsur ini mungkin tidak berbahaya bagi alga, tetapi biomagnifikasi konsentrasi tinggi unsur radioaktif atau logam dapat mencapai manusia melalui ikan maupun pertanian. Yang keenam, masalah selama pengolahan air baku, yaitu ketika air mengalami pemurnian di pabrik pemurnian, alga secara bertahap menyumbat media filter. Sedimentasi yang dibantu secara kimiawi menggunakan glukolan yang sesuai sebelum penyaringan dapat menghilangkan 90-95% alga. Yang ketujuh, pembuatan buih, yaitu lendir yang dibuat oleh alga kemungkinan besar disebabkan oleh dekomposisi membran selnya. Zat-zat ini muncul dalam tangki terbuka dan saluran terbuka menimbulkan masalah serius ketika air digunakan oleh industri tertentu, misalnya pada produk industri kertas dan makanan, atau film agar dalam pipa pencairan industri yang menggunakan sistem pendingin. Untuk selanjutnya, yaitu kontaminasi mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen yang ditularkan melalui air yang paling penting adalah tifus, bakteri, paratifoid, disentri, kolera, serta berbagai virus, terutama hepatitis infeksius. Sumber utama kontaminasi badan air dengan patogen mikroorganisme adalah air limbah perkotaan dan penimbunan stok karena mengandung kotoran hewan. Oleh karena itu, California bakteria digunakan sebagai indikator kontaminasi. Kemudian polutan air beracun. Polutan beracun yang merugikan ekologi dan higienis meliputi beragam senyawa organik, sintesis, logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, serta senyawa lain seperti nikel, kromium, arsenik, sulfur, dan sianida yang dapat mengancam kesehatan manusia, sehingga makanan karena biomagnifikasi, misalnya pada ikan yang dagingnya mengandung konsentrasi tinggi merkuri yang meningkatkan melalui rantai makanan industri juga sering menjadi sumber polutan beracun dari badan air melalui langsung limbah industri cair dan gas limbah industri yang jatuh ke bumi saat itu. Selanjutnya yaitu minyak. Minyak dapat masuk ke laut melalui limpasan permukaan, kebocoran, dan limbah cair perkotaan dan industri. Penyumbang lainnya adalah hidrokarbon yang menguap di darat dan jatuh ke air laut bersama hujan. Dari polusi minyak akibat transportasi laut, hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh kecelakaan kapal tanker dengan dampak polusi lokal yang sangat besar. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2002 dari Dewan Riset Nasional atau NRC dari Akademik Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat, rata-rata total pelepasan minyak bumi tahunan di seluruh dunia dari sumber yang diketahui ke laut diperkirakan mencapai 1,3 juta ton. Namun, kisarannya sangat luas dan kemungkinan 470.000 ton hingga 8,4 juta ton per tahunnya. Yang terakhir, polusi termal merupakan fenomena di mana air limbah, hangat dari pembangkit listrik dan industri lainnya dapat menyebabkan kenaikan suhu penerimaan air yang dialami ekosistem perairan tidak dapat mentolerir. Di Amerika Serikat, sekitar 75-82% polusi termal dihasilkan oleh pembangkit listrik. Beberapa negara mewajibkan pembatasan pembuangan yang menyebabkan polusi termal pada perairan penerima. Meskipun aspek polusi air ini terbukti lebih sulit dipahami dibandingkan pembuangan bahan kimia konvensional, regulasi mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda. Beberapa undang-undang mewajibkan praktik terbaik seperti penggunaan kolam pendingin atau menara pendingin untuk pembuangan limbah panas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.